Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Haja Rusmila MPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Pada tayangan video kali ini, saya akan menyajikan mode pembelajaran yang mengakomodir siswa berkebutuhan khusus untuk materi teks cerita sejarah pada siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan atau agama yang dari masing-masing. Mama Kawis Utara Muhammad Haris Rekom juga Meja Rizky Maulana sama di mana ya mamanya nak? Oh dia seringnya iya bu yang di gimana pengalaman sekarang? Iya latihan gue karena pertandingan itu Muhammad Rizky Maulana Nabila gitu Nadia dan Natania awal Rudra Jaira Putri Raihan. Sejarah itu biasanya terjadi pada masa lalu. Nah, jadi secara definisi berarti apa itu sejarah? Masa lalu. Ya. Yang sudah terjadi. Nah, jadi cerita yang berisi tentang peristiwa masa lalu. Ya, jadi yang dialami oleh siapapun lah, mau tokoh maupun kita pribadi. Ya, jadi sebenarnya teks cerita sejarah. Nah, jadi teks cerita sejarah yang kita maksud dalam konteks pembelajaran kita hari ini sebenarnya teks cerita sejarah yang bernuansa pada pengalaman pribadi. Jadi kalian nanti akan melihat sebuah teks cerita sejarah yang terkait dengan pengalaman pribadi. Nah, kemudian, jadi untuk bisa membuat teks cerita sejarah itu kan ya pada pertemuan yang lalu juga sudah diberitahu bahwa ada struktur. Apa saja strukturnya? Orientasi. Apa itu orientasi? Apa itu? Buka. Apa lagi? Perkenalan. Apa lagi? Setelah orientasi misalnya kan begini. Nama saya Dapa. Saya lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 Desember 2023. Pada usia 13 tahun, saya pernah mengalami sakit. Saat sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Nah, itu apa itu? Apa itu? Nah, ulang ya. Pada usia 13 tahun saya pernah sakit. Saat saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Ya. Kemudian selama 3 hari dirawat, akhirnya saya sembuh. Saya kembali bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Kemudian 2 bulan berikutnya saya kembali sakit. Apa tuh berarti tuh? Apa? Apa? Saya tadi bukan apa dari awal? Apa tadi? Pada usia 13 tahun saya saat itu saya dirawat di rumah sakit. 2 bulan berikutnya apa tuh namanya? Masa depan apa namanya itu nak? Alur apa istilahnya apa itu nak? Nah, berarti cuma juga ada yang masuk ini. Ya, apa itu? Urutan peristiwa. Setelah urutan peristiwa, apa lagi di dalam struktur sejarah? Pada bagian akhir itu biasanya
yang dahulu kala dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau konjungsi temporalnya adalah kata-kata yang tentang urutan peristiwa atau waktu, ketika, kala, sejak dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya lagi apa cirinya? Namanya ciri kebahasan yang berikutnya nanti adalah menggunakan verbal material. Nah, verbal material atau kata kerja yang menyatakan aksi. Jadi lalu begini, waktu kita berbicara tentang surat lamaran kerja, ya, kita pernah menyebutkan ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Ya, nah kata kerja material itu kata kerja di mana si predikatnya itu melakukan aksi. Contoh, tidak diruna. Ya, nah nih, apa yang tidak lakukan? Nah, jadi kata kerja berdiri dengan kata kerja verbal material, di mana si pelaku dia melakukan aksinya seperti itu. Ya, nah, silakan. Nah, kemudian lagi berikutnya, nih, berapa nih? Berapa lagi ngapain? Berpikir. Nah, berpikir atau melamun adalah kata kerja mental, di mana bentuknya tidak kelihatan. Nah, jadi kalau bedakan nanti masalah ujian sekolah, nanti tes kedinasan, beda antara kata kerja atau verbal material dengan verbal mental adalah ketika dia verbal material, nanti si predikatnya dia melakukan pekerjaan seperti itu. Di mana nanti namanya bentuknya adalah jelas terlihat, bisa didefinisikan. Kemudian kalau verbal mental adalah verbal di mana kita tahu tuh dia lagi ngelamun, lagi sedih, cuma kan bentuknya nggak kelihatan kayak mana sih, oh itu keluar air mata, gitu kan? Kita mendeskripsikan cukup panjang. Nah, itu disebut dengan verbal mental. Ya, bisa ya membedakannya. Ya, mereka sering muncul ketika kemudian tes kedinasan misalnya. Ya, nah, seperti ya. Jadi di dalam tes cerita sejarah juga muncul nanti unsur ini. Ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, yang keempat cirinya adalah adanya penggunaan pronomina. Nah, apa itu pronomina? Pronomina itu sama dengan kata ganti orang. Ada berapa dah kata ganti orang? Maaf. Aku orang berapa? Pertama, kamu orang berapa? Kedua, kita orang berapa? Tiga. Berarti ada berapa kata ganti? Tiga. Ya, jadi ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Ya. Nah, ingatlah itu adalah ciri-cirinya tulis. Jadi kata ganti itu kata yang digunakan untuk menggantikan sebutan. Nanti ada kata dia, nya, kita, kalian. Jadi di dalam teks cerita sejarah nanti banyak menggunakan. Ya. Berikutnya ada kata kerja, ada kata adjektiva. Nah, apa itu adjektiva? Adjektif. Apa katanya Pak Philip? Adjektif apa? Apa? Sifat. Nah, apa kata sifat cirinya? Cantik, apa? Panas dingin, apa lagi? Baik, apa lagi? Jahat, apa lagi? Ganteng, apa lagi? Sombong. Nah, ada seterusnya ya. Di kalimat berapa? Kalimat ketiga. Kata ganti orang berapa? Ketiga. Setelah itu apa lagi? Satu aja. Itu aja ya. Nya bukan. Agamanya. Bukan pakai kata ganti. Dianya. Itu kata ganti berapa? Kata ganti itu berapa itu? Tiga. Ada ya. Nah ini kalimat ketiga ada tidak sob? Mana sob? Dulu saya. Ada berapa sini sob kata ganti orang ketiganya? Orang pertamanya? Sayanya ada berapa di sini sob? Ada? Nah sob hitung sob ada berapa sob? Ada 5? Nah, mana lagi sob? Ada tiga saya. Tiga saya. Ini ya. Nah ini ya sob ya. Nih berarti kalau ini ada 5. Ini kata ganti orang berapa sob? Orang berapa? Satu. Satu jar siapa? Satu. Oh iya. Oh iya. Oh habis baik benar. Tidak, benarkah orang pertama? Benar, saya tadi ya. Berikutnya lagi, adakah di sini konjungsi temporal?
Sudah? Ya, sudah. Tidak paham? Apa dan? Apa? Nah, dengerin Bapak, benar nggak yang bilang bukan? Tadi katanya unsur pembahasannya adalah orientasi, benar tidak? Apa yang benar? Apa dan? Apa yang tidak? Apa yang benar? Ada 5, apa saja? Satu tidak? Benar, apa lagi? Kirinya. Kata sifat, apa itu kata sifat? Apa kan kata sifat kan bagian kanan? Ada sifat, apa? Kayak mana cantik gitu. Nah, ini apa tadi kata sifat? Ada sifat? Sifat-sifat. Contohnya tadi apa? Rehan. Rehan baik gitu ya. Nah, ketiga. Hah? Ini pintar nggak? Pintar. Kata aku boleh dapat sifat ya? Ya, selain itu apa lagi kirinya yang bentuknya? Kalau menyatakan sejam, ketika tadi apa? Waktu atau bahasanya seperti orang, ya. Terus satunya lagi tuh pada zaman dahulu itu apa sebutannya? Peristiwa masa lampau. Jadi ada berapa tadi ciri dari kebahasaan cerita sejarah yang ada di sana? Apa 5? 5. Satunya apa tadi? Masa lampau. Aku apa? Ada daging, nanti cantik, mantan apa ya? Nah, yang lainnya paham? Ya, tidak bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, silakan. Kata ganti. Nah, kata ganti orang ke dua. Nanti mereka yang kalian itu kan nanti kamu ya kita itu ya kita lagi kami orang ke nah lagi kan pertanyaannya tidak ada ya nah sekarang sudah paham cara memahami ya jadi ada unsur pembahasannya sudah paham ini sekarang kita berikutnya kita akan masuk ke pemahaman tentang bagaimana kamu bisa memahami teks cerita sejarah dan unsur pembahasan. Ya, kalau sudah selesai, berarti kita mengakhiri kuliah hari ini. Kemudian apa nak? Aman, mereka bisa. Nah, kalau tidak bisa tanya dengan teman-teman ya. Nah, jadi untuk kali ini kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri sebelum kita berakhir, silakan. Yang mau memimpin doa siapa?